wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Juliananda, NIM 1955201017. Saya mahasiswa dari Universitas Sancang Kuning. Di sini saya membuat tugas pemrograman clean server, tugas dari Pak Taslim M.Com. Baik, pertama-tama di sini kita buka XMPP-nya. Lalu kita klik di sini start. Di sini juga start, kita aktifkan APC sama SQL-nya seperti ini. Setelah itu kita buka database kita yang ada di CMD. Sebelumnya saya juga telah membuat database di CMD ini. Cara membuatnya ada di channel saya sebelumnya. Terus kamu satu, saya telah membuat database. Sebelumnya saya membuat database mahasiswa. Lalu sini kita klik mahasiswa. Ini dia ada NIM, ada nama, ada jurusan, ada jenis kelamin dan alamat. Selanjutnya kita juga harus membuat di sini di XAMPP redox ini, yaitu folder baru. Sebelumnya saya telah membuat namanya itu kampus. Kalau misalnya kalian mau buat tidak ingin membuat kampus atau apa, kalian bisa klik di sini new folder, lalu buat di sini atau apa, atau DB mahasiswa. Nah, seperti itu. Lalu nanti di sini kita isi dan kita buka sublime text. Di sini buka sublime text supaya nanti kita bisa terkoneksi. Lalu di sini kita akan membuat yaitu koneksi PHP. Dan di sini selanjutnya di sini kita akan membuat yaitu link koneksinya. Kita buat di sini. Ini ada PHP, ada shost, localhost, terus user sama dengan root. Lalu ini pas ini password. Di sini kita kosongkan aja. Lalu di sini karena tadi saya membuat yaitu database-nya kampus 1, maka di sini kita buat kampus 1. Kalau jika kamu membuat di sana tadi DB mahasiswa atau DB MHS, di sini kalian harus buat DB MHS, sesuaikan dengan yang di database yang kalian buat di CMD tadi. Soalnya di sini ada koneksi sama dengan MySQL, ada host, ada Azure, pas, ada DB. Selanjutnya di sini ada koneksi error. Lalu di sini ada gagal terhubung ke database, koneksi error. Nah, setelah seperti ini langsung saja disimpan ke tadi kan saya membuat namanya di htdocs-nya apa kampus. Maka dia disimpannya di kampus. Di sini di kampus ini dia akan tersimpannya.
akan kita simpan di sini. Buat aja di sini koneksi PHP seperti ini, lalu di save. Selanjutnya di sini kita akan membuat yaitu coding simpan data. Nah, ini dia coding simpan data. Di coding simpan data itu dia kita buat docs type HTML, lalu HTML head titel tambah data mahasiswa, lalu head, lalu body tambah data mahasiswa baru. Selanjutnya format post action, lalu tabel, lalu tr seperti ini. Name, karena kita kan ada name, ada buat nama, ada jenis kelamin seperti ini. Selanjutnya di sini juga ada jurusan, ada teknik informatika, ada sistem informasi. Lalu di sini tidak ada, di sini ada simpan batu simpan datanya, lalu ada resetnya untuk menghapusnya, saya telah buat seperti itu. Selanjutnya di sini ada istilah mahasiswa dan NIM, nama, jurusan, jenis kelamin, alamat. Lalu ditutup dengan HTML seperti ini. Selanjutnya ini juga kita simpan di tadi kita buat foldernya kampus, maka ini kita cari di htdocs-nya, kita cari di XAMPP, lalu htdocs, lalu cari kampus, lalu dibuat di sini simpan data. Kita buat di sini simpan data, lalu di save di sini. Selanjutnya di sini kita akan membuat itu indeks. Di sini langsung saja di indeks itu dia ada PHP, lalu include koneksi PHP, lalu sound query SQL query koneksi, select from mahasiswa order by name as. Dia agak sama seperti mirip kayak simpan data juga, list data mahasiswanya, ada list data mahasiswa, simpan data, submit, ya dipilih simpan datanya. Lalu di sini kita buat ada nomor, ada name, ada nama mahasiswa, jurusan, jenis kelamin, alamat. Di sini kita buat ada alat center name, ada alat center PHP, nama, ada di sini jurusan, ada alamat. Di sini dia untuk mengubah data dan menghapus datanya. Nanti kita bisa mengubah dan juga bisa menghapusnya. Seperti ini codingnya, dan ditutup dengan HTML. Lalu kita simpan juga, dia disimpan ke XAMPP, htdocs, lalu cari kampus, lalu di sini kita dibuat indeks, lalu save. Selanjutnya di sini kita akan membuat yaitu ubah data. Misalnya di sini buat ubah data. Di sini kita klik PHP, include koneksi PHP. Di sini ada name, header, location, index PHP-nya, get name, lalu from where. Di sini ada name, query-nya, MySQL query atau untuk mengoneksikannya supaya semuanya bisa terhubung pada mahasiswa. Lalu di sini MySQL nom query 1, data tidak ditemukan. Buat ubah data mahasiswa di sini. Sini ada TP-nya, ada hygiene, ada nama, ada name, kalau ada di sini.
Lalu di sini dia ada nama jenis kelaminnya, jurusan. Dia ada option PHP, teknik informatika, sistem informasi, sama teknik komputernya. Itu ada alamat. Seperti ini codingnya untuk ubah data, dan di sini dia ditutup dengan HTML. Selanjutnya kita akan membuat yaitu codingnya hapus data. Sini kita buat ada PHP, panggil file koneksi PHP yang sudah Anda buat, lalu input koneksi PHP, lalu di sini ada hapus sama dengan MySQL library koneksi, lalu delete from untuk menghapus data mahasiswanya. Di sini ada if hapus, lalu jika berhasil, lalu script data berhasil dihapus, dokumen location index PHP script, lalu di sini ada else jika gagal, lalu ada data gagal dihapus. Coba ulangi lagi dokumen location index PHP scriptnya. Selanjutnya jangan lupa di save seperti tadi, di save lalu mencari usaha MPP lalu atau doc, lalu folder yang dibuat tadi, lalu save. Lalu kita coba hubungkan, buka Google Chrome, lalu kalian cari localhost apa folder yang kalian buat tadi. Saya membuat kampus tadi, saya buat di sini, lalu dia akan timbul seperti ini. Kalau jika tidak ada error, maka dia akan timbul seperti ini nanti datanya. Lalu kita pilih aja kampus sini. Ini dia, kita coba tambahkan data. Sini saya buat NIM 19, 15, 10, 17, lalu nama Rafika Arjulia Nanda, jenis kelamin perempuan, jurusan teknik informatika. Selanjutnya alamat saya buat alamat saya di sini, Tuan Sing, Riau. Lalu simpan data. Nah, ini dia. Maka di sini dia telah terisi, samakan datanya, ada NIM, ada nama mahasiswa, ada jurusan, jenis kelamin, alamat. Lalu di sini coba kita tambahkan lagi komanya, NIM-nya 19, 55, 20, 10, 18. Kita buat namanya di sini Budi Hartono. Lalu jenis kelamin laki-laki, dia dari sistem informasi. Lalu alamat dia dari Kalimantan. Lalu kita simpan datanya. Maka ini dia telah tambah lagi satu datanya, ada NIM, ada namanya Budi Hartono, jurusannya sistem informasi, jenis kelamin laki-laki, alamat Kalimantan. Coba kita di sini kita akan mengedit. Kita coba edit yang namanya Budi Hartono ini, kita edit menjadi Budi Hartono Putra Agung. Seperti ini. Lalu di sini Kalimantan kita buat coba di sini Sulawesi. Saat datanya oke. Nah, di sini dia tadi berganti. Tadi kan namanya Budi Hartono. Lalu kita edit lagi menjadi Budi Hartono Putra Agung. Di sini maka dia tersimpan. Lalu di sini tadi kan alamat Budi itu Kalimantan, kita edit menjadi Sulawesi. Maka editannya berhasil. Selanjutnya kita coba hapus. Kita coba hapus. Nah, kalau kita klik
klik hapus, maka Budi Hartono tadi datanya menghilang dan dia telah terhapus. Jadi seperti inilah jadi ini berhasil. Selanjutnya kita akan membuat lagi, yaitu data rumah sakit. Sebelumnya kan kita membuat data mahasiswa, sekarang kita membuat data rumah sakit. Kita buat lagi database-nya di CMD. Sebelumnya saya telah membuat, sekarang tinggal membuka lagi. Rumah sakit pasien. Nah, ini dia tampilannya database. Ada kode pasien part chart 5, ada nama pasien part chart 30, alamat pasien, teks, jenis kelamin part chart 9, jenis pasien part chart 8, golongan darah part chart 2. Seperti ini database dari rumah sakit. Selanjutnya kita akan membuat folder baru. Kita buka Windows C, lalu kita cari XAMPP, lalu htdocs, lalu di sini kita buat new folder. Kita buat di sini rumah sakit. Seperti ini. Selanjutnya kita buka lagi, yaitu kita buat di sini selanjutnya di sini kita akan membuat, yaitu koneksi. Koneksinya sama seperti sebelumnya, seperti data mahasiswa, tapi di sini dia diganti dengan di sini DB-nya rumah sakit. Ada PHP, sus, local shoot, root, pas, lalu rumah sakit, koneksi new MySQL. Di sini juga sama seperti koneksi sebelumnya. Selanjutnya di sini kita buat lagi, yaitu coding pasien. Ini dia codingnya. Di sini ada PHP, include koneksi PHP. Ini include koneksi PHP dia supaya bisa tersambung dengan koneksi PHP yang telah kita buat tadi. Selanjutnya MySQL query koneksi, select from patient or DB patient as. Lalu ada HTML head. Sini ada detailnya rumah sakit atau data pasien. Selanjutnya ada link rel di sini CSS. Nah, di sini dia ada nomor, ada kode pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, jenis pasien, golongan darah. Seperti ini codingnya. Lalu kita save lagi, kita save ke Windows, lalu XAMPP, lalu htdocs, lalu kita rumah sakit, lalu kita buat di sini pasien, lalu save. Selanjutnya di sini kita akan membuat coding ubah data. Di coding ubah data ini ada PHP, include koneksi PHP supaya dia terkoneksi. Selanjutnya if kode pasien, ada location pasien PHP.
Selanjutnya di sini get kode pasien, select from pasien where kode pasien. Ini tadi ada titel rumah sakitnya, lalu di sini ada ubah data lalu pasien supaya dia nanti bisa terubah datanya. Selanjutnya di sini dia ada tambah data pasien, lalu labelnya kode pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, seperti ini. Oh iya, dia di jenis pasiennya dibuat ditambah di situ ada BPJS dan juga ada dia menerima BPJS dan ada tidak menerima BPJS, seperti itu. Selanjutnya di golongan darah juga dibuat di sini option folder A, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nanti supaya dia bisa ada pilihannya di situ. Lalu ditutup dengan HTML. Setelah itu kita save. Kita buat di sini ubah data, lalu save. Selanjutnya di sini kita akan membuat yaitu coding hapus data. Coding hapus data ada PHP, lalu panggil file koneksi PHP yang sudah Anda buat, include koneksi PHP. Lalu di sini id get kode pasien, lalu hapus. Di sini ada delete from pasien berkode pasien supaya dia nanti bisa terhapus. Selanjutnya hapus script karena data berhasil dihapus, dokumen location pasien PHP, lalu else if script pada data gagal dihapus atau coba ulangi lagi, dokumen location pasien PHP script. Nah, selanjutnya kita save to hapus data. Save. Selanjutnya di sini kita akan membuat lagi yaitu simpan data. Ini kita buat coding simpan data seperti ini codingnya. Buat dia sama seperti data mahasiswa, tapi di sininya dia dibuat rumah sakit simpan data. Lalu di sini tambah data pasien, kode pasien, lalu nama pasien, alamat, jenis kelamin, dia jenis kelamin laki-laki, lalu perempuan. Selanjutnya lagi di sini ada jenis pasien, dia ada BPJS, ada dia nanti non BPJS, yang di sini ada non BPJS. Ya, ada pilihannya. Selanjutnya golongan darah. Di golongan darah ini dia ada golongan darah A, golongan darah B, AB, dan O. Selanjutnya ditutup dengan HTML. Lalu kita save lagi. Kita buat di rumah sakit. Lalu buat di sini simpan data. Lalu save. Di sini kita akan mengoneksi dan akan menghubungkannya. Kita buka Google Chrome, lalu di sini kita buat localhost. Maka di sini telah ada beberapa data yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya kan tadi kita membuat rumah sakit, lalu kita buka rumah sakit, lalu di sini kita cari simpan data. Kode pasiennya kita isi dengan kode pasiennya AA2, lalu nama pasiennya Rafika Arjudia Nanda, alamatnya Kuansing, Riau, jenis kelamin perempuan. Nah, selanjutnya jenis pasien dia BPJS, golongan darah B,
lalu simpan. Nah, coba setelah seperti ini ada kode pasien AA2, nama pasien Rafika Juliananda, alamat pasien Kuansing Riau, jenis kelamin perempuan, jenis pasien dia tergolong BPJS, lalu golongan darah B. Nah, lalu di sini kita coba tambahkan datanya lagi satu, yaitu di sini kita buat kodenya AA3, nama pasien yaitu Rio Saputra, alamatnya Sulawesi, dia jenis kelaminnya laki-laki, lalu dia non BPJS, golongan darah O, lalu simpan. Nah, dia akan seperti ini, ada Rafika, ada Rio Saputra di sini. Selanjutnya kita coba mengedit, kita coba edit yang nama Rio Saputra ini. Kita edit Rio Saputra, kita ganti dengan namanya. Sini kita buat Riko Saputra. Di sini kita buat yaitu Papua. Nah, seperti ini dia penerima BPJS. Terbarui data. Nah, lalu di sini akan terlihat tadi kan namanya yaitu Rio, sekarang Riko Saputra dari Papua. Lalu kita coba hapus. Kita klik hapus di sini, kita hapus saja. Kita coba hapus yang nama Riko Saputra ini. Nah, ini dia. Datanya telah terhapus. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.